Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Una Marsal dengan NIM 22231102. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ide bisnis saya, yaitu tentang rajut. Rajut atau yang sering kenal dengan perajutan, yaitu proses pembuatan kain rajutan dengan teknik pembentukan jeratan pada kain. Oleh karena itu, banyak industri kain rajutan ini sering menyebutnya dengan industri perajutan. Merajut ini merupakan salah satu latihan otak, seperti kita terus berpikir dan fokus. Selain itu, terus merajut dapat meningkatkan kecerdasan dan kemampuan kognitif otak. Dalam membuka bisnis rajut ini tentunya tidak mudah. Ada beberapa masalah yang dihadapi seorang pengusaha dalam membuka bisnis rajut ini. Yang pertama yaitu persaingan yang ketat. Bisnis rajut ini memiliki persaingan yang ketat karena banyaknya pelaku usaha yang menawarkan produk yang serupa. Yang kedua yaitu bahan baku yang mahal. Bahan-bahan rajut seperti benang atau wol itu cukup mahal tergantung jenisnya. Oleh karena itu, biaya produksi rajutan ini biasanya itu lebih mahal dan lebih tinggi sehingga akan mempengaruhi harga jual produknya. Yang ketiga yaitu kesulitan menentukan harga jual yang tepat. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu biaya produksi, bahan baku, waktu dan tenaga yang diperlukan, dan juga harga pasar yang kompetitif. Yang keempat yaitu kurangnya variasi produk. Dalam bisnis rajut ini terbatas dalam variasi produk yang ditawarkan karena keterbatasan dalam bahan dan waktu. Hal ini membuat pelanggan menjadi bosan dan beralih ke rajut dari pesaing yang menawarkan lebih banyak variasi produknya. Selain itu, kemudian yaitu tantangan dalam menjangkau pasar. Bisnis rajut ini mengalami kesulitan dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini disebabkan karena sumber daya atau keterbatasan dalam menawarkan produk secara efektif. Selanjutnya itu sulitnya menemukan tenaga kerja. Dalam bisnis rajut ini, tenaga kerja yang terampil dan handal itu sangat diperlukan. Namun, banyak dari orang itu sangat sulit dalam menemukan tenaga kerja dalam bisnis rajut ini. Dan yang terakhir, tuntutan kerja yang tinggi. Dalam bisnis rajut ini diperlukan tenaga kerja dan ketekunan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Sehingga hal ini menyebabkan pekerja itu stres dan kelelahan dan membuat jumlah pesanan itu sedikit. Selanjutnya, dalam masalah yang terjadi dalam membuka bisnis rajut itu, tentunya ada beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu identifikasi target pasar yang lebih spesifik. Misalnya dengan mempersempit target pasar kita, yaitu misalnya kita lebih fokus pada rajut untuk bayi atau anak-anak atau pasar fashion atau aksesoris. Dengan mempersempit target pasar kita, maka membuat kita itu lebih fokus pada penjualan kita tadi. Yaitu yang kemudian perluas jangkauan bisnis kita, yaitu dengan bukan hanya secara offline saja, yaitu bisa dengan secara online di beberapa platform toko seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan masih banyak lagi. Selain itu, kita juga bisa menghadiri event-event pasar seni dan kreatif atau mengadakan workshop rajut untuk menarik minat calon konsumen. Selanjutnya yaitu tingkatkan kualitas produk dan layanan, yaitu kita harus fokus pada kepuasan konsumen dan membangun citra positif bisnis kita. Kemudian yaitu tingkatkan branding dan promosi. Dalam bisnis rajut ini sangat perlu promosi untuk memperluas jangkauan pasar kita, yaitu promosinya bisa dilakukan di media sosial atau saluran pemasaran online lainnya. Dan yang terakhir yaitu terus belajar dan berkembang, karena dalam bisnis rajut ini kita harus terus mengembangkan produk yang kita buat, yaitu dengan mengikuti tren terbaru atau tren rajut yang ada saat ini. Selanjutnya yaitu potensi yang merealisasikan bisnis rajut.
Yang pertama itu keterampilan rajut. Keterampilan rajut ini sangat perlu atau sangat penting untuk dimiliki oleh seorang pengusaha rajut. Seperti dalam kemampuan dalam pemilihan benang yang baik, kemampuan untuk membaca pola rajutan, serta kemampuan untuk membuat produk rajutan yang berkualitas. Selanjutnya itu kreativitas. Dalam membuat rajut ini diperlukan kreativitas yang tinggi seperti membuat produk-produk yang menarik dan unik agar para konsumen tertarik pada bisnis rajut, pada rajut yang kita buat. Selanjutnya itu keahlian manajemen. Seorang pengusaha itu harus mampu memiliki keterampilan manajemen yang baik. Itu ada mengelola waktu dengan efektif, mengatur persediaan, dan mengelola keuangan. Selanjutnya itu pemasaran dan promosi. Tanpa pemasaran, mungkin bisnis rajut kita itu tidak akan berjalan dengan lancar. Maka seorang pengusaha itu harus mampu memasarkan produknya itu secara online maupun offline. Yang selanjutnya itu fleksibilitas. Dalam bisnis ini kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan pasar, yaitu dengan menyesuaikan produk dan strategi bisnis dan memenuhi permintaan pasar. Dan yang terakhir yaitu dedikasi dan ketekunan. Dalam bisnis rajut ini membutuhkan dedikasi dan ketekunan yang tinggi, karena seorang pengusaha rajut itu harus siap bekerja keras dan bertahan melalui masa sulit. Nah, sekian presentasi dari saya. Mungkin ada beberapa kata yang salah, saya mohon maaf, dan mungkin ada juga beberapa saran atau solusi dalam bisnis rajut ini yang belum saya pahami atau saya mengerti. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.